Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kebumen TV. Berjumpa kembali dengan saya, Tommy Pratama, dalam program acara Pesantren Kita. Saya sekarang berada di salah satu pondok pesantren yang tertua di Kebumen dan konon katanya juga tertua di Asia Tenggara. Saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu yang terletak di Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen. Seperti apa sejarah dan cerita yang ada di balik pondok pesantren ini? Ikuti terus Pesantren Kita Kebumen TV. Kembali lagi di Pesantren Kita Kebumen TV, dan sekarang saya sudah ditemani oleh salah satu pengurus di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu ini. Di sini di depan saya sudah ada Mas Rizky Wahyu Ramadhani. Assalamualaikum Mas Ramadan ya? Iya. Maaf, Mas Rizky Wahyu Ramadan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kembali baik. Iya, baik, sehat alhamdulillah. Mas Rizky, ini saya mengganggu waktunya, ingin ngobrol terkait dengan Pondok Pesantren Al-Kahfi ini. Mungkin nanti Mas Rizky bisa menjawab pertanyaan dari saya kayak tentunya ya. Siap. Bisa diceritakan nggak Mas Rizky kepada pemirsa Kebumen TV, karena ini pondok pesantren sudah tua, apa saja nih peninggalan-peninggalan yang masih kokoh berdiri di pondok pesantren ini? Mungkin bisa dijelaskan, monggo silahkan Mas Rizky. Baik, terkait dengan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu. Kalau dulu di awal pendirian sih belum ada nama. Kalau belum ada nama, ciri khas dari pondok-pondok sepuh atau pondok-pondok tua itu biasanya menggunakan nama suatu wilayah. Nah, ini Somalangu. Dulu pesantrennya Somalangu itu didirikan itu di tahun, kalau hijriahnya itu 879 hijriah. Tepatnya tanggal 25 Sya'ban 879 Hijriah. Kalau dikonversikan ke miladiyahnya itu tanggal 4 Januari 1475. Jadi kalau dikalkulasi sampai sekarang ya sudah ada 5,5 abad. 5,5 abad ya? 5,5 abad. Wow, itu cukup lama ya, cukup lama sekali. Kemarin kita juga mendapatkan penghargaan berupa salah satu pondok yang di atas umur 100 tahun, kita masuk di nomor pertama menjadi pondok pesantren tertua di Indonesia. Ada beberapa situs sejarah yang memang dipertahankan di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu yang sampai sekarang mungkin bisa kita nikmati, walaupun sudah ada beberapa perubahan atau ada beberapa perbaikan, ada beberapa perbaikan atau pemugaran. Salah satunya adalah Masjid Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu. Masjid yang ada di sebelah ini ya? Sebelah. Itu ada masjid, itu juga bagian daripada peninggalan sejarah, peninggalan sejarah yang masih bisa kita rasakan. Ini kalau boleh tahu, masjid ini sudah mengalami berapa kali pemugaran, Mas Rizky? Kalau pemugaran itu kurang lebih ada 3 kali, ada 3 kali pemugaran. Itu yang dulunya itu masjid ini menggunakan atapnya itu menggunakan ilalang. Alang-alang. Terus untuk saka gurunya itu masih kita pertahankan, masih dipertahankan dari zaman Syekh Abdul Kahfi awal. Syekh Abdul Kahfi awal itu awal pendirian itu didirikan itu hanya 1 malam. Hanya 1 malam. Hanya 1 malam. Itu hanya 1 malam. Terus menggunakan alang-alang, saka gurunya itu masih tetap sampai sekarang, sampai sekarang yang di tengah itu masih tetap. Selain masjid, mungkin ada lagi peninggalan dari awal mula atau situs-situs yang masih ada di sini? Situs-situs yang masih ada di sini itu salah satu yang cukup tua di dalam masjid itu ada mimbar. Ada mimbar masjid
nanti bisa kita lihat Nggih. mimbarnya mungkin berbeda dengan mimbar-mimbar yang sekarang. Nggih. Itu mimbar-mimbarnya cukup tua. Kemudian ada asrama karena letaknya itu di atas tempat wudhu. Iya. Santri dari dulu biasa menyebutnya familiar dengan kata asrama Dhuwur Kula. Asrama Dhuwur Kula karena Kula. posisinya ada di atas tempat wudhu. Oh, nggih. Itu juga cukup lama. Dan itu masih digunakan sampai sekarang? Masih digunakan sampai sekarang. Oleh semua santri atau ada khusus nih? Ada khusus. Sebenarnya yang di situ ya santri yang dituakan di pondok, ini. Nah, penempatannya di situ. Untuk dinding-dinding itu tidak menggunakan tembok patah ya? Tembok bukan. Kita menggunakan di situ masih menggunakan bambu dan kayu. Itu masih awet ya? Masih awet. Wow. Okay. Tadi kan tadi pondoknya ya. Nah, ini sebelum pondok tadi juga Mas Rizky menceritakan terkait dengan masjid. Nah, kalau boleh tahu masjid ini biasanya apakah digunakan untuk sholat-sholat dalam merayakan, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan pasti ya, dan sholat-sholat yang lain. Apakah masih digunakan seperti itu? Nggih, masih digunakan. Kalau status kepemilikannya memang ini status kepemilikannya itu milik pondok. Karena pondok ini kan sudah terhitung lama, sudah ada 5,5 abad. Bahkan dulunya kan dengan nama Somalangu atau wilayah ini wilayah Somalangu. Sedangkan sekarang untuk wilayah Somalangu itu berada di Desa Sumberhati. Nah, di Desa Sumberhati itu untuk masjid yang di sekitar ini itu ada satu. Sebenarnya sekarang sudah ada penambahan, cuma ketika untuk Jumatan, terus untuk kegiatan hari besar Islam, misalkan Idul Fitri, Idul Adha, itu digunakan juga oleh masyarakat. Oleh masyarakat umum ya, tidak hanya karena kalau Idul Fitri sepertinya juga santrinya pada pulang ya Mas ya. Ngomong-ngomong terkait para santri Mas, ini mungkin saya akan menanyakan kalau santri-santri di sini itu syarat menjadi santri di sini itu seperti apa, dan santrinya paling jauh dari mana Mas, kalau boleh tahu Mas, yang jenengan tahu? Karena kan ini pondok yang terkenal gitu. Kalau santri itu alhamdulillah ini sudah merata merata dari berbagai pulau, berbagai wilayah di Indonesia ya. Berbagai wilayah itu dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada, terus dari Sumatera malah termasuk banyak, ada Lampung, Riau dan lain sebagainya itu malah banyak. Untuk Jawa sendiri, terus Jawa ke Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Jawa Timur juga ada. Tapi kalau mayoritas memang ya utamanya itu dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Terus kalau yang dari luar pulau itu, yang pulau itu paling banyak adalah Sumatera. Karena ini tidak tahu kayaknya setiap pondok pesantren itu hampir ada yang dari Lampung. Dan di sini pun Lampung banyak. Banyak. Dari Sulawesi. Kalau sebelumnya itu juga dari Maluku juga ada. Dari Maluku walaupun tidak banyak. Tapi ada. Berarti dari ujung barat Indonesia, utara sampai timur ada semua ya, merata. Ada merata. Nah, kalau boleh tahu kan saking ada banyaknya para santri yang tersebar nih dari seluruh Indonesia, mereka itu mendapatkan informasi terkait santri ini dari mana? Atau apakah ada saudara atau tetangga yang kamu mondok di sana nih, dan berarti dari mulut ke mulut, atau mungkin emang dari sejarah mereka ngulik, oh ini bagus. Mungkin bisa diceritakan Mas Rizky? Kalau kita biasanya di tahun ajaran baru itu kan pasti kita tanya kepada mereka, tidak hanya yang ada di luar, terutama tidak hanya dari luar daerah saja, di Kebumen pun sama, kita tanya, jenengan mondok ke sini, Anda mondok di sini, itu tahu dari mana? Informasinya dari mana? Informasinya dari mana? Itu yang dari luar pun ada perbedaan, ada yang memang saudara itu yang sudah mengenal pondok sini, akhirnya menyarankan, merekomendasikan untuk mondok di sini. Terus ada media, ada media di situ. Kan kegiatan-kegiatan kita juga terekspos juga, kita publikasikan di media, ada media YouTube, IG, itu kita juga publish di situ. Jadi mereka berbeda-beda, ada yang memang dari sosmed, terus ada dari keluarga, memang dari mulut ke mulut, bahkan yang kasihan ketika misalkan liburan seperti ini memang dari luar, misalkan dari Maluku atau dari Kalimantan, yang tidak punya saudara sama sekali,
teman-teman pas Pulang. waktu liburan seperti ini Nggih. pulang. Nah, karena jauh mungkin terbatas ya finansial ataupun yang Nggih. lain, akhirnya belum memungkinkan untuk pulang, ya biasanya ya tetap Tetap di di pondok. pondok. Nggih. Oh ya, kalau boleh tahu Mas Rizky, tadi terkait dengan ngomong atau ngendikan nggih, menyampaikan pulang kan anak pondok nih di Nggih. pondokan terus pulang. Kalau di pondok pesantren Al-Kahfi itu sendiri, anak-anaknya pulang itu setiap ada momentum apa? Oke. Anak-anak santri ini boleh pulang mungkin ke Idul Fitri jelas ya, mungkin jelas ya. Nah, Iya. mungkin ada momentum-momentum lain yang diperbolehkan para santri ini untuk pulang ke rumahnya. Nggih. Kalau dalam 1 tahun itu untuk waktu kepulangan itu yang sudah ya, Pasti yang sudah pasti. yang sudah pasti itu adalah empat kali. 4 kali apa Nggih. saja kalau Satu boleh tahu? adalah Idul Fitri. Iya, Idul Fitri Ya, pasti. Idul Fitri sampai setelah Idul Fitri. Nggih. Terus Idul Adha. Idul Adha. Idul Adha. Terus kegiatan setelah Maulid. Ya. Setelah Maulid. Iya, setelah nggih. Maulid itu setelah tanggal 25 Maulid Nggih. nanti anak-anak Dikasih pulang. kesempatan Iya, untuk biasanya pulang. seminggu. Terus seperti ini pas sekarang adalah menjelang Ramadan. Ramadan ya. Iya, Nggih. setelah kegiatan haul Ya. itu di tanggal 25 Sya'ban itu, di tanggal 25 Sya'ban itu nanti santri juga diperbolehkan pulang nanti sampai menjelang Ramadan. Sampai menjelang Nggih. Ramadan. Jadi Oke. waktu yang apa namanya sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya Nggih. itu ya 4 empat itu. Oke. empat waktu itu. Oke. Nah, terkait dengan waktu pulang dan juga para santri pondok pesantren. Pondok berarti kan nginep. Adakah waktu untuk orang tua nih? Nggih. Kebalikannya nih, gantian. Atau wali santri untuk menjenguk anaknya yang sedang mondok, apakah diberi kesempatan dan seperti apa aturannya yang ada di pondok pesantren Al-Kahfi ini? Baik untuk orang tua, misalkan sambangan ke pondok, itu juga kita ada waktu yang rutin. Nggih. Kita siapkan waktu rutin. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu selapanan. Salapanan. Iya, salapanan. Berarti itu 5 minggu sekali. 5 minggu 30 sekali. hari. Itu setiap hari Ahad Wage. Ahad Wage. Iya, Oh, nggih. karena di masjid itu nanti diadakan pengajian rutin. Nanti Iya. yang mengisi adalah pengasuh. Iya. Pagi nanti kegiatan rutin pengajian, pengajian nanti maksimal sampai zuhur. Setelah zuhur nanti ada kegiatan ya temu kangen antara orang tua dengan anak, Santrinya. dengan santri. Oke. Nanti sampai jam 3. Sampai dengan jam 3. Sampai jam 3 maksimal sampai asar. Berarti tetap ada kesempatan Ada kesempatan orang tua menemui menemui anaknya nggih di sini. Nggih. Nggih. Oke. Kalau orang tua sampai nginep itu biasanya setahun itu 2 kali. Ada itu Ada momentumnya. kan, ada momentumnya. Kita setiap bulan Maulid Nggih. dan bulan Rowah atau bulan Sya'ban itu kan ada kegiatan yang satu haflah Maulid itu Iya. setiap tanggal 23, 24, 25 Maulid. Nggih. Nah itu kan 3 hari 3 malam, Iya. 3 hari 3 malam. Jadi orang tua biasanya datang ke sini karena untuk mengikuti acara. Nah itu biasanya nginep di Nginep. sini. Nginepnya di lokasi pondoknya atau gimana? Di lokasi nanti Disediakan? kita sediakan. Nggih. Kita ada sediakan. fasilitasnya berarti. Ada. Nggih. Kita sediakan fasilitas untuk nginep, untuk untuk mandi dan Nggih. sebagainya kita siapkan, termasuk makan juga disiapkan. Mohon maaf kalau boleh tanya, apakah fasilitas itu berbayar atau tidak untuk bagaimana? Tidak, Tidak ya? tidak, itu Oke. tidak berbayar. Nggih. Termasuk untuk yang bulan Sya'ban pun sama. Nggih. Di kegiatan haul itu mulai tanggal 23, 24, 25 itu kan juga 3 hari 3 malam juga. Biasanya orang tua itu ramai di sini, Ramai, nggih. ramai di sini. Nanti kita siapkan fasilitas untuk penginapan. Penginapannya, berarti fasilitas juga sangat lengkap ya Nggih. di sini ya. Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Riki. Mas Riki, saya ingin menanyakan kalau di Pondok Pesantren Al-Kahfi ini ada jenjang sekolahnya apa saja, mungkin bisa dijelaskan? Oke, untuk jenjang sekolahnya yang ada di dalam itu yang pertama adalah tingkatan SMP. SMP. SMP Nggih. Islam Al-Kahfi Somalangu, Nggih. terus menengah atas ada SMA Islam Al-Kahfi Somalangu sama Ma'arif 3 Ada Tiga Somalangu. SMP, SMA dan SMK. SMK. Iya. Oke. Sampai dengan saat ini di 2026 ada berapa santri Mas kalau boleh saya tahu? Nggih. Mas? Kalau di tahun 2026 ini tercatat kurang lebih ada 2.500-an santri. 2.500 Nggih, santri. Wow, banyak sekali. Pemirsa Kompas TV saya sampai takjub Nggih, dengan 2005. banyaknya santri yang ada di pondok pesantren ini. Selanjutnya Mas Rizky, saya ingin bertanya terkait
aktivitas para santri nih, ini kan kita di bulan Ramadan ya. Betul. Ada nggak yang membedakan aktivitas para santri di bulan Ramadan di pondok pesantren dan di bulan-bulan selain di bulan Ramadan? Mungkin ada tambahan kegiatan dari pondok seperti apa? Sebenarnya sih untuk kegiatan di luar bulan Ramadan dan bulan Ramadan itu hampir sama. Cuma kalau di bulan Ramadan itu ada sedikit pemadatan untuk mengaji itu lebih banyak, terus ada kegiatan tadarus juga lebih banyak. Mungkin bisa diceritakan aktivitasnya dari pagi jam berapa? Oke, aktivitas kita ceritakan dari mulai bangun ya. Dari mulai bangun anak-anak jam 3 pagi itu sudah bangunkan untuk sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat. Itu setelah itu nanti anak-anak kita didik untuk tadarus Al-Qur'an. Nah, tadarus Al-Qur'an. Nah, karena ini menjelang Ramadan, di Ramadan ya nanti sahur. Kita sudah siapkan sahur, nanti sudah ada tiap-tiap asrama itu ada tempat untuk pengambilan makan sahur. Nah, itu setelah itu nanti setelah makan sahur, nah anak-anak itu nanti diarahkan untuk menuju ke masjid. Untuk masjid. Di situ untuk iktikaf, untuk iktikaf. Ada yang memang anak langsung tadi sholat sama tadarus itu langsung di masjid. Ada sebagian yang memang di kamar. Yang penting adalah anak itu dibangunkan jam 3 pagi itu untuk melaksanakan kegiatan tadi. Nah, nanti sampai menjelang subuh, nanti setelah sholat subuh itu ada ketika Ramadan itu pengajian ngaji, nanti ngaji dengan pengasuh sampai mulai jam 5 sampai jam 6, terus dilanjutkan lagi. Nah, jam 6 itu nanti anak-anak ngaji lagi, sebagian ada yang ngaji, terus sebagian lagi yang memang sekolah itu disiapkan ya persiapan berangkat sekolah. Kalau yang anak-anak yang di sini memang tidak ada jadwal sekolah, mereka yang sudah lulus nanti ada kegiatan ngaji, ngaji. Nah, kalau pagi itu memang lebih padat lagi kegiatannya. Pagi sampai zuhur itu di masjid ada kegiatan ngaji, nanti di aula belakang juga ada kegiatan ngaji khusus untuk santri putri. Kalau di masjid nanti untuk khusus santri putra. Nah, untuk yang sekolah tetap kegiatan sekolah nanti sampai zuhur, sampai zuhur. Nah, setelah zuhur nanti kegiatan ngaji lagi, kegiatan ngaji nanti sampai asar, sampai asar. Nah, itu kitabnya berbeda-beda. Nah, nanti setelah asar, ini perbedaannya. Kalau setelah asar, kalau di bulan-bulan biasa, di bulan-bulan biasa itu biasanya anak-anak digunakan untuk istirahat. Tapi kalau di Ramadan itu nanti ada ngaji juga. Ada tambahan ngajinya. Ada tambahan ngaji. Nanti ya kurang lebih sampai jam 5 atau 5:15. Nah, nanti setelah ngaji itu anak-anak persiapan untuk berbuka puasa. Nanti di depan juga ya kita dari santri oleh santri untuk santri. Nah, ada sebagian santri yang memang disiapkan di situ untuk belajar tata boga, di situ membuat roti, membuat gorengan, membuat es, itu untuk membuat takjil. Jadi ada nanti memang santri yang di depan itu dibuatkan tempat, dibuat outlet nanti khusus untuk menjual kepada santri. Pada santri. Jadi dari santri. Nah, kembalinya nanti juga untuk kegiatan santri juga seperti itu. Nah, nanti sholat berbuka, terus sholat maghrib. Setelah maghrib sampai isya itu sebenarnya itu waktu yang bebas. Ada yang santri yang menggunakan untuk istirahat, karena selama 1 hari itu padat sekali ya. Ada santri-santri yang memang gunakan karena ini mumpung di bulan Ramadan digunakan untuk tadarus Al-Qur'an sampai isya. Nah, setelah isya biasa kegiatan amalia Ramadan, ada tarawih. Setelah tarawih nanti ada tadarus bersama. Setelah tadarus bersama nanti dilanjutkan mengaji juga. Nanti masih mengaji sampai jam 10. Jadi kegiatan di bulan Ramadan ini benar-benar dipadatkan untuk mengaji. Tadi Mas Rizky juga sempat menyampaikan para santri ada diberi untuk membuat semacam takjil ya, boleh saya katakan semacam takjil. Berarti mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Kebumen TV fasilitas-fasilitas nih yang ada di Pondok Pesantren Al-Kafi apa saja,
tadi kan juga menyediakan fasilitas untuk para santri membuat takjil, membuat roti. Nah, mungkin ada fasilitas yang lain Mas yang bisa diceritakan? Iya. Alhamdulillah untuk fasilitas memang dari pengasuh itu berusaha ya bersama-sama dengan apa namanya, dengan para santri, dengan para pengurus itu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan santri. Agar apa nanti? Agar santri itu memang fokus untuk mengaji. Jadi di depan itu sudah disediakan untuk warnet itu ada. Warnet ada. Terus untuk fotokopi percetakan ada. Terus untuk alat tulis apa namanya ATK ada semua. Perbelanjaan juga ada. Terus toko kitab ada. Terus apa namanya waserda atau minimarket. Minimarket itu ada. Termasuk butik juga ada. Butik juga ada. Terus di dalam kantin juga ada, kantin sendiri, nanti putra sendiri, putri sendiri, angkringan juga ada. Ada juga. Sehingga nanti anak itu sudah tidak berpikir lagi untuk keluar cari apa. Karena kita berusaha untuk mencukupi apa sih kebutuhan santri, apa saja sih. Oke, kita penuhi seperti itu. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan santri sehingga santri itu lebih fokus. Kalau boleh tahu dari beberapa fasilitas yang jenengan tadi sebutkan, itu yang mengelola dari santri sendiri atau dari pengurus pondoknya? Kalau boleh tahu? Dari pengurus. Jadi ada santri yang memang ditugaskan oleh pengasuh. Kamu nanti jaga di sini. Oh gitu. Termasuk untuk pengelolaan dan lain sebagainya itu nanti dari kreatif dan inovatif dari santri itu atau dari pengurus itu. Iya. Selain fasilitas yang disebutkan dengan tadi, karena tadi saya di pintu masuk, Fortnet juga ada di atas laboratorium ya. Betul. Di sini ada laboratorium apa saja mungkin bisa dijelaskan Mas? Ada lab IPA, lab biologi, terus ada lab bahasa. Ada dua laboratorium ya, lab IPA dan bahasa untuk menunjang para santri dalam proses pembelajaran. Mas Rizky, tadi kan jenengan sudah menyampaikan ada sekitar 2000-an lebih santri di sini, Betul. Nah, dari 2000 atau sebelum-sebelumnya ya, atau alumni atau juga pengajar yang mengajar di sini, boleh diceritakan Mas Rizky prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah dicapai oleh para santri, oleh para mungkin pengajarnya juga, seperti apa? Monggo Mas Rizky. Oke, kami sampaikan untuk yang kemarin terbaru di tahun 2025. Di 2025 alhamdulillah kita memborong juara wushu. Tingkat dunia, internasional berarti, internasional itu di Hong Kong. The 20 Hong Kong International Wushu Championship itu kita berhasil untuk memborong medali emas. Medali emas itu ada, terus perunggu dan emas dan perunggu. Itu ada 7 kalau nggak salah. Itu kita alhamdulillah mewakili Indonesia dan itu berhasil untuk memenangkan itu. Luar biasa. Selain itu ada lagi prestasi-prestasi yang pernah diraih nggak apa-apa? Kalau yang pernah diraih karena ini pesantren itu mohon maaf Mas Rizky, saya potong dulu sebentar. Itu tadi yang wushu berarti dari santri. Kelas berapa boleh tahu? Dari santri itu tingkatan SMP. Tingkatan SMP. Terus kemarin yang terakhir yang video juga termasuk. Kita kemarin juga kalau di di daerah di kabupaten itu juga juara 1 masuk. Kalau yang sudah itu untuk prestasi ya paling baca puisi itu banyak mendapatkan juara. Terus untuk tingkatan nasional juga yang diraih itu adalah Liga Santri Nasional. Dapatkan peringkat yang kedua karena di sini juga yang SMP ini rata-rata yang SMP, tingkatan SMP itu banyak sekali peminat untuk sekolah sepak bola. Ada SSB-nya, namanya SSB Al-Kafi Somalangu. Ada SSB-nya? Ada SSB-nya. Berarti tadi selain jenengan menjelaskan fasilitas-fasilitas selain tadi yang di depan ya, berarti ada di Pondok Pesantren Al-Kafi Somalangu ini juga menyiapkan atau menyediakan potensi-potensi dari para santrinya ya. Betul. Termasuk SSB. Berarti di sini juga ada pelatihnya dong kalau kayak gitu atau seperti apa? Ada pelatihnya. Cuma memang mohon maafnya ini lagi
peningkatan fasilitas. Nggih. Nah, untuk lapangan khusus SSB sendiri, kita masih bekerja sama dengan Pemdes yang ada di Candi Mulyo. Itu ada lapangan, itu yang bisa kita gunakan untuk kegiatan SSB. Biasanya di lapangan Sumberhadi, terus kalau lapangan Sumberhadi kan masih kurang lebar, itu yang sudah memungkinkan itu di desa Candi Mulyo, di Candi Mulyo. Itu biasanya kegiatannya di situ untuk SSB. Berarti sungguh sangat namanya dari pondok menyediakan fasilitas tersebut untuk para santri yang berprestasi juga. Termasuk yang kemarin baru kita dapatkan itu adalah tari Ratu Jaruh. Tari Ratu Jaruh. Tari Ratu Jaruh itu termasuknya setiap tahun itu alhamdulillah kita mendapatkan juara. Nanti bisa dibuka aja di channelnya Al-Kafi di YouTube, itu ada Somalangu Studio. Itu kita publish biasanya di situ juga. Oh iya. Berarti Tari Saman. Oke. Ada Al-Kafi Studio. Nah, ini saya tertarik. Al-Kafi Studio ini apa ini? Salah satu fasilitas juga atau kalau sekarang itu kalau Al-Kafi Studio itu memang sebenarnya itu tempat untuk produksi media-media yang ada di Somalangu. Kegiatan-kegiatan itu yang memang yang produksi itu timnya Al-Kafi Studio. Al-Kafi Studio. Nah, untuk channel yang ada di YouTube itu ada Somalangu Studio, terus di IG Al-Kafi Somalangu. Itu beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin ada kegiatan rutinan yang dipublish di sosial medianya yang dipublish di situ. Jadi bagi para Anda pemirsa Kebumen TV yang penasaran ada kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan para santri, bisa dikepoin tuh nanti yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky, ada YouTube dan juga Instagram atau di sosmed lainnya ya Mas ya. Betul. Mas Rizky, selanjutnya saya ingin bertanya terkait di pondok pesantren Al-Kafi ini, para santrinya ini mendapatkan metode pembelajaran apa saja sih, kalau boleh disampaikan kepada pemirsa? Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pondok-pondok pesantren yang lain pesantren yang lain kita sudah dalam artian ini pondok salaf tapi juga modern, jadi perpaduan salaf dan modern. Jadi untuk metodenya ada metode bandungan. Jadi ustadz itu membacakan kitab di depan para santri. Terus ada metode sorogan itu nanti anak-anak itu atau para santri itu membaca kitab di depan guru. Atau di depan pengasuh. Jadi untuk untuk memang mengetes kemampuan membaca. Yang kedua juga mengetes kemampuan pemahaman terhadap kitab. Jadi nanti seorang ustadz biasanya ngetes. Biasanya ketika sudah membaca lancar, terus di situ diperintahkan untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dia, yang sudah sejauh mana santri menguasai ini. Betul, sejauh mana materi pemahaman itu, terhadap materi yang telah dibaca, kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada beberapa santri yang memang yang sudah tingkatan ulia, itu kita gali potensinya untuk bisa mengajar tingkatan-tingkatan yang di bawahnya. Nah, diajar seperti itu, tapi tetap ada bimbingan dari ustadz-ustadz yang lain, sehingga satu, apa yang disampaikan tetap ada pengawasan. Yang kedua, keuntungannya adalah untuk melatih mereka menjadi kader-kader setelahnya. Jadi bisa mengajar, tetap diawasi, terus di situ untuk mengasah kemampuannya berkomunikasi dengan para santri yang lain, seperti itu. Baik pemirsa Kebumen TV, itu tadi obrolan singkat kita dengan Mas Rizky. Tadi sudah mengobrolkan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di pondok pesantren, kegiatan-kegiatan para santri yang ada di pondok pesantren. Dan saksikan terus pesantren kita Kebumen TV di Kebumen TV. Dan itu dia tadi pemirsa pesantren kita Kebumen TV, cerita singkat dari pondok pesantren Al-Kafi Somalangu. Saksikan terus pesantren kita Kebumen TV tentunya di layar kaca Kebumen TV dan
bisa Anda saksikan juga di channel YouTube Kebumen TV. Saya Tommy Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.